Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kembali kita akan menanggapi bangkai. Seperti biasa, bukan bangkai namanya kalau tidak mengeluarkan bau busuk. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Banget ya, hati-hati banget. Apa itu? Indonesia sekarang ini sedang disusupi oleh orang-orang Kristen. Sekali lagi, Indonesia 2-3 tahun belakangan ini sedang disusupi oleh orang-orang Kristen yang ingin memecah belah Islam Kristen di Republik Indonesia melalui sisi agama. Faktanya, bahwa dulu saya sebagai orang yang di atas mimbar, bukan di tempat duduk di jemaat, bukan, saya di atas mimbar, itu mengajarkan bahwa bahkan kepada anak-anak dari sekolah minggu, anak-anak masih kecil, saya Laskar Kristus, Laskar. Ada lagunya, sampai sekarang dinyanyiin kok. Pernah dengar ya? Saya Laskar Kristus Syakrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Itu anak kecil nyanyi dari kecil. Aku pasukan, aku Laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Barusan kita saksikan bersama bagaimana bangkai yang menuduh orang sebagai pemecah belah bangsa. Justru dia sendiri pelakunya. Dalam video dengan jelas dia memelintir lagu anak-anak yang tidak ada hubungan dengan perang. Lirik lagunya sangat jelas. Tapi di depan saudara Muslim, bangkai memutarbalikkan lirik lagu sebagai suatu bahan pemecah belah antar umat beragama. Ini nih parah ini. Ya, ngerti ya? Langsung sebarkan nih ke adik-adikku yang di TikTok, di YouTube. Ya. Seperti saran bangkai barusan, jangan lupa sebarkan hal ini ke media sosial kalian, supaya semua tahu siapa bangkai. Supaya kita tahu. Orang-orang yang berada di lingkarannya Abu Janda adalah pemecah belah bangsa, pengkhianat bangsa, orang jahat di Republik Indonesia yang ingin mengadu domba Kristen Islam. Setiap kali umat Islam, termasuk Kainama, bicara tentang Kristen, Kristologi, Katolik, dan semua sejarahnya, itu menggunakan data. Pernah dengar ya? Saya Laskar Kristus Syakrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Itu anak kecil nyanyi dari kecil. Aku pasukan, aku Laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Kira-kira pernyataan bangkai yang katanya menggunakan data, apakah tuduhan dia tadi sesuai dengan lirik lagu anak-anak yang diajarkan di gereja? Hagia Sophia tidak pernah dan tidak akan pernah, insya Allah, tidak pernah dan tidak akan pernah menghujat saudara-saudaranya sendiri, saudaranya sayang, Kristen dan Katolik di Republik Indonesia. Tidak pernah menafsirkan apapun. Barusan bangkai bilang tidak pernah menghujat, orang ini pikun atau lupa ingatan. Banyak sekali jejak digital bangkai yang menghujat kekristenan. Tadi dia juga bilang tidak menafsir. Padahal beberapa menit sesudah dia katakan itu, ini yang dia lakukan. Lalu kamu bilang Petrus Muslim. Aduh, gampang sekali Ustadz Dani, kitab suci mau biarap. Ini sangat gampang banget, sangat gampang. Muslim dia, ya, geser ke bawah. KIS 31, Ustadz. KIS 31 di bawah. Kan ini udah sering banget gitu loh. Kamu dibohongin. Ya. Wazata yaumin. Zahaba Butrus, itu Petrus.
Dhahaba Butrusu wa Yohanna, dan Yohanes ilal baiti lillah, bait Allah, blok Ustaz Dani, li solati, untuk solat, saati salitsati asar. Hei, kamu dibohongin. Kamu dibohongin. Kamu dibohongin, saudaraku sayang. Dia klaim bahwa Petrus Muslim. Dengan membaca kisah para rasul dalam bahasa Arab dan dia temukan ada kata solat. Lalu dia mengambil kesimpulan bahwa Petrus Muslim. Padahal Petrus pergi ke bait Allah untuk berdoa. Kata berdoa itu dalam bahasa Arab adalah solat. Jika orang Hindu pergi berdoa ke pura dan diterjemahkan dalam bahasa Arab, maka kesimpulan Bangkei adalah orang Hindu itu Muslim. Jika Bangkei konsisten gunakan kitab kisah para rasul dan melanjutkan membaca pada ayat selanjutnya justru menunjukkan bahwa Petrus menolak Quran karena Petrus bersaksi bagaimana Yesus disalib, mati dan bangkit. Teman-teman bisa baca dalam kisah para rasul 3 ayat 15. Petrus ini Muslim. Petrus ini Muslim, sayang. Siapa yang bilang Bible kamu sayang? Makanya jangan terlalu banyak makan B2 kecap. Jadi mau dibohongin, mau ditipu sama para pengkhianat bangsa. Kembali Bangkei bilang Petrus Muslim, dan menurut dia itu sesuai dengan Alkitab. Padahal Rasul Petrus sendiri bilang begini dalam tulisannya. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bagaimana mungkin Petrus Muslim di saat yang sama dia mempromosikan kekristenan? Langsung bilang, apokalipsa gnosis. Makan pasir. Kelompoknya siapa itu yang bilang? Ini gnosis, gnosis. Tahu gnosis juga enggak? Geser Ustaz. Geser Ustaz. Kita pengen tahu gnosis itu apa. Ya, lagi ini Bart Ehrman yang mengatakan bahwa kitab itu benar. Ya, itu betul. Bukan. Satu lagi maksudnya. Ini para profesor yang bilang bahwa kitab Apokalips itu benar. Saudaraku sayang, lihat di bawah itu. Artinya gnosis itu apa? Silakan saya baca artinya gnosis. Kata gnostik berasal dari bahasa Yunani gnosis yang berarti pengetahuan rohani rahasia sebagai jalan keselamatan. Rombongan ada tuh, rombongannya Lirai TV itu. Bilang kayak nama tuh, itu pakai kitab gnosis. Tua, oon, aki-aki, oon. Gnosis itu artinya pengetahuan. Knowledge. Bagaimana mungkin dibilang ini palsu? Orang kitab gnosis kok. Apokalips itu kitab gnosis. Sebagai jalan keselamatan. Dan masih banyak orang Kristen yang percaya sama itu. YouTube channel 0 itu. Kosong itu. Baik, saya bacakan. Setelah ia mengucapkan hal-hal itu, aku melihat ia seolah-olah ditangkap oleh mereka. Lalu aku berkata, apa yang kulihat ya Tuhan? Bahwa engkau sendiri yang mereka tangkap dan bahwa engkau memegangku? Atau siapakah orang ini yang bergembira dan tertawa di atas kayu salib? Dan apakah orang lain yang kaki dan tangannya mereka paku? Sang juru selamat berkata kepadaku, dia yang engkau lihat di kayu salib bersukacita dan tertawa, dialah Yesus yang hidup. Tetapi dia yang tangan dan kakinya dipaku adalah bagian dagingnya, yaitu pengganti yang dipermalukan, dia yang datang dalam rupanya. Tetapi lihatlah dia dan aku. Petrus bilang Yesus ketawa dan tidak disalib, sayang. Penggantinya yang disalib, sayang. Tapi kalau kamu percaya bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa, nih, jika saudaraku sayang Kristen jemaat, saudaranya kayak nama sayang Kristen jemaat, yang masih ada yang percaya bahwa Yesus itu mati di tiang salib untuk menebus dosamu, silahkan. Kenapa? Karena jika engkau percaya, jika engkau Kristen, jemaat saudaranya kayak nama sayang, jemaat Kristen sayang, saudaranya kayak nama. Jika engkau masih percaya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, Anda percaya iblis. Karena cuma iblis yang ingin membunuh Yesus di kayu salib. Ngerti? Petrusnya bilang, tidak, dia tertawa. Dia tertawa. Orang lain, Ustaz tadi boleh tolong di kursornya, orang lain yang kaki dan tangannya mereka paku. Sayang,
Petrus ini. Petrus, bos. Barusan Bangkei menggunakan kitab Gnosis Wahyu Petrus yang tidak termasuk dalam kanon Alkitab, di mana isinya kelihatan mirip dengan Quran, di mana Yesus tidak disalib. Padahal kalau kita selidiki kitab Wahyu Petrus ini justru bertentangan dengan Quran. Memang benar Yesus tidak disalib dalam kitab ini. Alasannya yang Bangkei tidak jelasin. Kenapa Wahyu Petrus tidak percaya Yesus disalib? Karena Yesus dianggap sebagai makhluk rohani murni yang ilahi. Dalam Wahyu Petrus Gnostik, Yesus disebut sebagai juru selamat yang berasal dari alam spiritual tertinggi, sering disebut pleroma atau alam kepenuhan ilahi. Dia dianggap sebagai pancaran langsung dari Bapa yang sejati, Allah yang tidak dikenal, yang maha kuasa, maha pengasih, dan murni roh. Karena berasal dari alam roh tertinggi ini, Yesus dianggap memiliki keilahian penuh, bersifat kekal, tidak bisa menderita, dan tidak bisa mati. Jadi alasan Yesus tidak disalib dalam kitab ini berbeda dengan konsep Quran yang dimana manusia Isa diselamatkan Allah. Sementara Yesus dalam Wahyu Petrus adalah makhluk ilahi yang tidak bisa disalib dan mati. Jadi menggunakan Wahyu Petrus untuk membenarkan doktrin Islam justru jadi gol bunuh diri. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Lagus kay nama ko Agustina yang omi pung puana nonani ko Omi pung yang biasa jual parfum tuko. Bukan yang itu, tapi yang aku tamat teologi tu karya jung aku ambil S2 di Belanda. Tidak hanya itu, dia jung aku ambil doktor di Israel. Aduh Agustinus, lupung parle elai. Hey Agustinus, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Lu kenal Ahmad kay nama ko, Ahmad yang omi pung puana laki niko. Omi pung yang biasa jual parfum tuko. Bukan yang itu, tapi yang aku tulang patah dihajar oten dia jung aku murtadkan orang Kristen dalam